Makan nasi tanpa kerupuk bagai sayur tanpa garam, fams. Kok kaleng-kaleng ini isinya bukan kerupuk sih? Warna-warni kaleng kerupuk ini juga unyu banget ya. Bukan sembarang kaleng kerupuk, fams. Wadah ini memiliki ukuran yang bervariasi. Ada yang mini juga tuh, bikin gemes deh. Kaleng-kaleng ini, fams, bisa banget tuh diisi camilan kesukaan kalian. Kuy, kita lihat ya gimana kaleng-kaleng kerupuk ini dibikin. Lokasi pembuatannya ada di daerah Pakansari, Cibinong, Bogor. Bahan baku yang digunakan aluminium setebal 0,3 mm. Ketebalan ini sengaja dipilih supaya nggak susah ditekuk dan digunting. Meski namanya kaleng, bahan baku pembuatan kaleng kerupuk hias ternyata bisa macam-macam, fams. Ada yang terbuat dari seng, aluminium, dan baja anti karat. Yang jelas, bahan baku ini harus food grade, alias bahan yang aman digunakan buat menyimpan makanan, fams. Setelah pola kaleng dipotong, lakukan proses pelekukan atau pelipatan, fams. Gunakan kayu sebagai pemukul bahan baku kaleng hias. Lalu lipat bagian pinggir yang digunakan sebagai sambungan. Fams, proses penyambungan ini nggak ada proses patri atau penempelan dengan menggunakan logam yang dipanaskan. Semua proses penyambungan ini cuma dilakukan dengan cara menekuk aja, fams. Untuk bagian atas kaleng hias, tekuk membentuk lingkaran dengan besi bulat. Setelah sesuai ukuran, sambung bagian ujung dengan proses penekukan. Ukuran lingkaran pada bagian penutup kaleng ini harus disesuaikan dengan besarnya kaleng yang dibuat ya. Oh iya, fams, di tempat Agus Handicraft ini, pesanan kaleng hias bisa di-custom. Artinya, ukuran yang mini sampai yang jumbo bisa dibuat juga tuh. Setelah bagian atas dan badan kaleng sudah jadi, tinggal dirangkai deh. Bagian tutup disambung dengan bagian atas kaleng. Berikutnya, sambung dengan bagian badan kaleng. Perhatiin deh, semua proses penyambungan ini cuma dilakukan dengan keterampilan tangan aja loh. So, aluminium dilipat dan disambung dengan alat bantu kayu atau besi sebagai pemukul. Keren banget ya. Kalau sudah jadi, kaleng kerupuk tinggal dipercantik aja. Caranya semprot cat dengan warna yang menarik. Proses penyemprotan ini bisa membuat cat lebih kuat, menempel, dan nggak meninggalkan jejak seperti memakai kuas, fams. Oh iya, warna-warna yang dipilih bisa mengikuti tren kekinian, seperti hijau toska atau ungu muda kayak gini, fams. Warna-warni ini sengaja dipilih soalnya banyak yang menyukainya loh. Dalam sehari di tempat ini bisa memproduksi sebanyak 50 kaleng hias. Setelah dicat, bisa juga dihias dengan motif-motif bunga. Lagi-lagi nggak pakai alat bantu atau mesin, fams. Cukup gunakan pasta cat lukis yang sudah diberi pewarna. Langsung oles aja di kaleng untuk membentuk motif yang diinginkan. Untuk kaleng motif batik, prosesnya potong kain motif batik sesuai dengan lebar kaleng. Lalu rekatkan dengan lem khusus. Pastikan semua bagian tertempel dengan rata dan rapi. Jangan sampai ada bagian yang menggelembung, fams. Tuh, kece ya, fams. Terakhir, gunakan cairan pelapis supaya kain motif batik lebih kuat menempel di kaleng mini. Kerajinan tangan ini sudah melanglang buana ke luar negeri loh. Pemesannya ada yang dari Singapura, Australia, dan Jepang. Bahkan mereka juga pernah mengerjakan pesanan 1000 kaleng untuk dikirim ke Belanda loh. Harga kaleng kerupuk mini mulai dari Rp15.000. Yang paling keren, sebuah kaleng kerupuk dengan motif decoupage bunga-bunga ini dipasarkan di Jepang hingga Rp1.500.000. Waduh, kalau kalengnya aja mahal, isinya kira-kira apaan ya? Makanya jangan remehin usaha sederhana kayak gini ya, fams.